Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syaifullah Baihaqi dari kelas B5, mata kuliah Literasi Digital Kitab Kuning. Alhamdulillah, sekarang sudah menginjak tugas terakhir dalam perkuliahan hari ini. Perkuliahan semester ini tidak terasa, Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Haji Zainul Alim yang telah membimbing saya dalam mata kuliah ini. Lanjut, saya langsung saja karena waktu hanya 10 menit maksimal. Tidak cukup kalau terlalu menjabarkan semuanya. Jadi tugas akhir ini saya mengambil materi tentang sifat hati, yaitu sifat hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali menyampaikan dengan sangat mendalam bahwa hasad adalah salah satu sifat penyakit hati yang paling berbahaya dan menjadi penghalang utama bagi kesucian jiwa. Sebagai murid yang mencoba memahami pesan-pesan spiritual beliau, saya merasa bahwa peringatan ini bukan sekedar teori, melainkan panggilan untuk membersihkan hati dari racun yang bisa menghancurkan amal dan hubungan antara manusia. Apa sih pandangan Imam Ghazali tentang sifat hasad, bahaya sifat hasad ini? Apa pandangan Imam Ghazali? Pandangan Imam Ghazali adalah menempatkan hasad sebagai bagian dari maksiat hati. Beliau menempatkan ini dalam maksiat hati yang harus kita hindari. Ia menyebutkan bahwa hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain itu hilang, bahkan walaupun itu tidak mendapatkan apa-apa. Kita ini, orang yang hasad ini, tidak mendapatkan apa-apa, tapi dia senang nikmat orang lain itu hilang. Jadi ini bukan soal iri hati, tapi keinginan untuk melihat orang lain menderita. Kita tidak melihat orang lain menderita, kita ingin melihat orang lain menderita. Si orang yang hasad itu. Apa sih bahaya hasad itu? Bahaya hasad adalah yang pertama, yaitu menghapus kebaikan. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada teks yang berbunyi, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun naril hatabi, yang memiliki arti yaitu hasad ya'kulul hasanat, hasad bisa menghabiskan kebaikan, kama ta'kulun naril hatabi, sebagaimana api memakan atau menghabiskan kayu bakar. Ini contoh kayu bakar. Kita menyalakan api dari sini, api akan merembet sampai ujung pena ini sangat cepat. Itu ibarat orang yang hasad bisa menghapus kebaikan. Itu bahaya yang pertama. Bahaya yang kedua yaitu merusak hubungan sosial, yaitu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan fitnah. Merusak hubungan sosial. Yang ketiga, bahaya yang ketiga itu menghalangi kesucian hati. Apa sih menghalangi kesucian hati? Yaitu jiwa yang dipenuhi hasad sulit menerima hidayah dan ketenangan. Itu tadi bahaya sifat hasad. Terus apa sih keterkaitan hasad dengan kekikiran? Atau apa sama hasad dengan kikir, atau masih saudara, masih satu cabang hasad dengan kikir? Adalah Imam Ghazali menjelaskan bahwa hasad adalah cabang dari sifat bakhil. Orang yang bakhil tidak ingin orang lain mendapatkan kebaikan, walaupun itu tidak merugikan apapun dari dirinya. Dalam hal ini, konteks teks dalam kitab Bidayatul Hidayah adalah berbunyi, fa'lam annal hasada min syu'ubil bukhli. Ketahuilah bahwa hasad adalah cabang dari sifat bakhil.
Wal bakhilu walladzi la yuridu ayyusala ila ghairihi syai'un minal khairi. Orang bakhil adalah orang yang tidak ingin kebaikan itu sampai kepada orang lain. Itu orang bakhil. Wal hasud yukrahu ni'matullahi ala ghairihi wa yuridu zawalaha anhu. Sedangkan sifat hasad adalah membenci nikmat Allah dan ingin nikmat itu hilang dari pada orang lain. Ya, jadi orang bakhil, orang hasad itu tidak ingin orang lain bahagialah, intinya itu. Kutipan ini sangat menyentuh hati saya. Iya, Imam Ghazali mengajarkan bahwa kekikiran bukan hanya soal harta, tapi juga soal hati yang sempit dan tidak mampu bersyukur atas kebaikan orang lain. Hasad adalah tidak menahan kebaikan. Hasad tidak hanya menahan kebaikan, tapi juga ingin menghancurkan kebaikan. Seperti kutipan tadi, al-hasadu yakul hasanat kama taqulun naril hatab. Yang terakhir yaitu kesimpulan ini saya refleksikan pada diri saya sendiri setelah saya memahami sifat hasad ini dari kitab Bidayatul Hidayah. Sebagai manusia yang terus belajar, saya merasa bahwa memahami bahaya hasad adalah langkah awal untuk mensucikan hati. Imam Ghazali tidak hanya memberikan teori, tapi mengajarkan kita untuk berlatih keikhlasan, menerima takdir, dan bersyukur apa yang kita miliki. Intinya bersyukur. Dengan begitu, saya bisa membebaskan diri dari belenggu hasad dan mendekatkan diri kepada Allah. Intinya dari pembahasan hasad ini, kesimpulannya hanya satu, yaitu bersyukur atas nikmat Allah. Jika kita tidak bersyukur, maka hati kita akan timbul sifat hasad, sifat iri dengki dengan orang lain. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, satu lagi, terima kasih kepada Bapak dosen, yaitu Bapak Haji Zainul Alim MA, yang telah membimbing saya dalam mata kuliah ini. Jujur Pak, dulu sebelum saya mengikuti perkuliahan ini, saya itu emang alhamdulillah bisa membaca kitab Kuning Gundulan itu, tapi saya hanya bisa memaknai membaca kitab itu dengan pegon seperti utawi iki iku. Nah, fa'lam mongko weruhono annal hasada ing sak temene hasad lah, seperti itu. Tapi setelah saya mengikuti perkuliahan Bapak, saya sekarang bisa membaca kitab kuning dengan terjemahan bahasa Indonesia. Jadi kan kita kan orang Indonesia, tidak semua orang bisa memahami bahasa Jawa. Jadi kita harus bisa memaknai kitab ini dengan bahasa Indonesia. Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa, Bapak. Terima kasih atas ilmunya yang telah diberikan kepada saya. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekeliruan kata dari awal hingga akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.